السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena jika tidak dimudahkan oleh Allah bagi kita di dalam taat kepadanya, tunduk kepadanya, maka itu sebuah kesulitan, kecuali bagi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir kita yang kita masuk kepada ayat yang keberapa, Pak? Yang keempat. Ayat yang ke-1, 2 dan ketiga sudah kita bahas. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau telah melihat? Apakah engkau sudah melihat? Kalian sudah melihat
orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian siapa mereka yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka demikianlah mereka orang-orang yang itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan yahuddu, dan tidak ada motivasi, tidak ada usaha untuk mengajak, baik itu pada dirinya atau mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. La yahussuna ala rahmatil ghair. Tidak ada bagi mereka motivasi atau usaha atau kemauan, keinginan ala rahmatil ghair, untuk berkasih sayang dengan yang lain. Tentunya orang yang tidak menghardi anak yatim, kemudian tidak memberi makanan kepada orang-orang miskin, kecuali mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang. Tidak ada rasa kasih sayang di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Bahkan itu menunjukkan hati mereka qaswah, keras. La yahuddu hadha ar-rajul ala it'amihi li'anna qalbahu hajar qasin. Orang-orang yang tidak ada kemauan, tidak ada keinginan untuk memberi makan atau perhatian kepada fakir miskin, baik pada diri mereka, demikian juga tidak ada untuk mengajak manusia memberi makan kepada fakir miskin, karena hati mereka adalah hajar, batu. Batu yang keras. Faqulubuhum kal hijarah aw ashaddu qaswah. Maka hati mereka adalah hati seperti kerasnya batu, bahkan lebih parah daripada kerasnya batu. Kenapa dikatakan hati mereka keras? Karena tidak ada sayangnya, kasih sayangnya kepada orang yang lemah. Anak-anak yatim, fakir miskin itu dikatakan adalah du'afa'un nas, manusia-manusia yang lemah. Mereka adalah al-mustad'ifin. Mereka adalah tergolong yang Allah katakan orang-orang yang lemah. Orang yang lemah itu butuh bantuan atau tidak? Butuh bantuan. Bukan malah disepelekan, bukan malah dihinakan. Maka kata para ulama tafsir, orang yang tidak ada rasa kasih sayang kepada mereka yang mustad'afin, mereka yang lemah, baik itu anak yatim maupun fakir miskin, itu menunjukkan hati mereka adalah keras.
bahkan lebih keras daripada batu. Karena tidak ada sayangnya kepada orang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kenapa dikatakan oleh Allah ta'am di sini? Makanan. Karena fal miskin al faqir al muhtaj ila ta'am. Orang fakir miskin itu ahibbati fillah, yang mereka hanya butuhkan adalah makanan. Makanya Allah mengatakan ta'am wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am, makanan. Karena orang fakir miskin itu yang ada di dalam benak mereka, pikiran mereka, hidup ini ada makanan sudah cukup. Kalau sudah ada cukup makanan, sudah. Kalau orang kampung dulu, kalau sudah ada boras di rumah, udah tonang nih. Tak mereka pikirkan apa lauknya, enggak mereka pikirkan. Garam pun bisa makan. Tapi kalau sudah tak ada beras, banyaklah pikiran tuh. Enggak ada sedikit pun mereka untuk membeli kendaraan, membeli ini, baju lebaran, gak ada pikiran ke situ. Makanya zakatul fitri, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin itu berupa makanan. Karena kalau sudah hari raya ada makanan, tenang, senang orang itu. Kalau kita mengatakan supaya mereka bisa membeli pakaian, ya bisa saja kalau di luar dari zakat fitrah diberikan. Kita berikan zakat fitrah berupa makanan, ya tambahkan uang. Tapi sebenarnya kalau mereka sudah memiliki makanan sudah cukup. Makanya Allah mengatakan di sini adalah ta'am, berupa makanan. Baik. Maka di sini ahibati fillah, kita harus memberikan kasih sayang dengan memberi, bersedekah kepada mereka. Kalau tidak ada rasa kasih sayang kepada mereka, wallahi mereka tidak akan pasti mereka tidak akan pernah bersedekah kepada fakir miskin. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbin 'abdin abada. La yajtami'u asy-syuhhu, tidak akan pernah bercampur, bergabung, bertemu antara kebakhilan dengan iman. La yajtami'u asy-syuhhu wal iman, takkan pernah bersatu antara pelit dengan iman. Fi qalbi 'abdin abada, di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Takkan pernah bersatu antara bakhil dengan iman. Maka orang-orang yang tidak ada rasa kasih sayang kepada fakir miskin, tidak ada orang-orang yang tidak ada rasa kasih sayang kepada anak yatim, maka mereka tidak akan pernah membantu. Tak akan pernah. Baik. Jelas ini ahibati fillah. Kemudian masuk kita kepada ayat yang keempat.
Yang kelima ya. Keempat. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Jangan berhenti di situ. Minimal habiskan sampai yang ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun akan ada saling terikat, saling menyambung antara ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Namun kalau dia berhenti hanya fawailul lil musallin, apa arti fawailul lil musallin? Celakalah bagi orang-orang yang salat. Nah, ini bahaya artinya. Makanya jangan sampai waqaf di situ, berhenti di situ. Dia bacanya ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Tutup dia tutup Al-Quran. Nah, ini nggak boleh. Dia tutup dengan arti, dengan makna terputus, bahkan sampai merusak arti, merusak dari penjelasan makna-makna di dalam ayat tersebut. Maka minimal kalau sudah ngantuk betul dia, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, dia tutup. Baru dia tutup. Kalau sudah ngantuk kali dia. Atau ingin ke kamar mandi, fawailun lil musallin, tutup kamar mandi dia. Tak boleh. Dia harus minimal mengambil ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun, dia tutup baru ke kamar mandi dia. Allah mengatakan fawailun lil musallin. Maka fa, harfun fa, huruf fa di situ artinya maka wail. Apa arti wail kalau di dalam terjemahan? Celakalah. Kalau kita lihat di makna ayat per ayat, arti ayat per ayat, fawailun fa'adzabun syadid. Arti wail di sini adalah azab yang pedih. Di dalam kitab As-Siraj fi Bayani Gharib al-Quran, kitab yang menjelaskan makna-makna, arti-arti per ayat di dalam Al-Quran. Fawailun artinya fa'azabun syadid, azab yang dahsyat. Di antara ulama tafsir menjelaskan fawailun lil musallin, wail hadhihi kalimah wa'id wa hiya tatakarrar fil Qur'ani katsiran. Wail ini adalah kalimat ancaman, wa'id.
yang kalimat ini berulang-ulang di dalam Al-Quran disebutkan. Wailul lil mutaffifin. Pakai kalimat wail. Fawailul lil musallin. Pakai kalimat wail. Maka banyak berulang-ulang. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Pakai kalimat wail. Makanya dikatakan wail sebuah kalimat tatakarrar fil Qur'ani katsiran, banyak berulang-ulang di dalam Al-Qur'an yang maknanya adalah ancaman. Ya, kalau dia ancaman termasuk juga azabun syadid, azab yang dahsyat. Sebagian mengatakan wail ini adalah sebuah lembah di dalam neraka wail. Jadi bukan hanya celaka saja. Naam, kalau sudah azab pasti celaka. Kalau sudah lembah neraka pasti celaka. Itu pun sudah tahu neraka itu celaka, tempatnya orang-orang celaka, tempatnya orang-orang yang terancam. Harusnya kalimat celaka saat ini, kalimat celaka enggak ditakuti. Karena sering kita ucapkan celaka si fulan. Sehingga ketika ada celaka orang-orang, biasa saja kalimat celaka. Padahal itu adalah ancaman, wa'id, azab. Namun terkadang masih bermain-main dengan azab, masih bercanda dengan azab jahannam. Na'udzubillah, ini orang-orang yang luar biasa. Di zaman kita ini luar biasa. Ada dahulu anak ingat mie neraka. Tahu mie neraka? Dia warung, sebuah warung mie neraka. Kalimat neraka itu sudah dimainkan sekarang ini. Mungkin karena pedasnya itu makanya dikatakan neraka. Padahal bahaya memakai kalimat-kalimat itu. Bukan dipermainkan itu. Nabi SAW mengatakan neraka bergetar mimbar. Hampir mau roboh mau itu mimbar itu. Ini kita ke neraka ketawa-ketawa. Dijadikan sebagai bahan candaan. Rabi' bin Haitham, bahkan Utsman bin Affan dan juga ulama-ulama lain mendengar kalimat neraka pingsan. Rabi' bin Haitham ketika melihat tukang apa namanya? Tukang besi itu. Apinya itu melihat apinya itu terbang apa namanya itu? Percikan api-api itu.
Maka Rabi' bin Khaisam mengingat percikan api neraka kal qasar, seperti besarnya istana. Percikan api neraka sebesar istana. Bagaimana dengan apinya? Membuat Rabi' bin Khaisam pingsan. Ini kita di bahan candaan. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada ustaz berceramah tentang neraka, ketawa-ketawa. Ya Allah, kapan lagi umat ini takut neraka? Makanya kalau dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, celaka aja kok. Padahal kalimat celaka itu mengandung azabun syadid, azab yang dahsyat. Mengandung wail, neraka, wail. Sehingga harus ada, kalau kita faham, maka ada rasa takut kepada ancaman itu. Kita ini sekarang lebih takut orang polisi daripada neraka. Ya kan, Pak? Kalau sudah ada pencuri-pencuri itu, polisi kan takut. Kalau hati-hati Pak neraka, topunya kepala Pak. Neraka kata Bapak. Ya, Pak, saya lapor polisi. Maaf ya Pak, maaf. Takut. Ancaman dunia, ancaman akhirat tidak mereka takutkan. Makanya para ulama dahulu kalau sudah kalimat ittaqullah, mereka meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah, takutnya kepada ancaman Allah. Walaupun yang mengatakan itu orang biasa. Kita sekarang nasihat yang pertama ittaqullah, takut kepada Allah, biasa, enggak ada tergetar hati juga. Subhanallah. Maka celakalah al-musallin, shalla yusallu. Ismun fa'il, al-musallin, orang-orang yang salat. Al-musallin, al-musallun. Kenapa di sini dikatakan al-musallin? Karena ada huruf li. Fawailil lil, huruf lam, sehingga jar majrur hukumnya. Fawailun lil musallin. Kecelakaanlah, kebinasaanlah, kehancuranlah, azab yang syadid, ancaman, neraka wail. Bagi siapa? Bagi al-musallin, orang-orang yang salat. Salat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Haula musallun yusalluna ma'an nas au afradan. Yang dimaksud dengan orang-orang salat adalah orang yang benar-benar aktif salatnya. Orang yang aktif salatnya. Baik itu salat berjamaah maupun salat sendiri termasuk di dalamnya. Yang celaka orang-orang salat, baik itu salat berjamaah maupun salat sendiri. Haula musallun yusalluna ma'an nas, baik itu bersolat dengan manusia atau salat sendiri. Au afroda, atau sendiri. Lakinnahum, tapi salat mereka ini
yang sholat ikut bersama manusia, ikut dia sholat berjamaah, atau sholat sendiri dia. Lakinnahum, tapi sholat mereka, an sholatihim sahun, tapi sholat mereka lalai. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, pakai an, alif, ain dan nun, an. Alladzina hum an salatihim sahun. Berbeda artinya kalau memakai fi. Alladzina hum fi salatihim sahun. Ini berbeda. Kalau fi salatihim sahun, semua kita nggak ada yang bebas dari itu, tak selamat. Namun tidak celaka, tidak termasuk salat yang celaka. Bagaimana yang pakai solat yang fi solatihim sahun? Misalnya lupa sekali-sekali, atau ketika dia solat tiba-tiba digoda, dilupakan dengan perkara lain, dikembalikannya lagi. Bahkan Nabi pernah lupa tidak atau tidak? Nabi pernah lupa. Salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat antara zuhur dengan asar. Sehingga para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah sudah ada wahyu salat dikurangi? Ya, tidak. Kenapa? Tapi salat kita tadi ya Rasulullah cuma 2 rakaat. Oh iya, tambah lagi 2 rakaat lagi. Terkadang itu terjadi, dibuat Allah kepada Rasul supaya keluarlah hukum. Makanya kalau orang-orang yang menilai, masa Nabi lupa Ustaz? Dia kan Nabi Ustaz, masa dilupa? Masa lupa? Padahal Allah membuat itu kepada Nabi supaya keluarlah hukum, dan hukum itu akan jatuh kepada umatnya. Baik. Maka dikatakan oleh dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Atha bin Dinar mengatakan, wa qala Atha bin Dinar, walhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang Allah mengatakan, qala Allah an salatihim sahun, dari salat mereka yang lalai, walam yaqul fi salatihim sahun, dan Allah tidak mengatakan di dalam salat mereka lalai. Karena di dalam sholat mereka lalai, ini tidak tercela. Kadang-kadang kita lupa, dilupakan. Kadang-kadang kita begitu Allahu Akbar, teringat itu kita kembalikan lagi. Berbeda itu dengan an sholatihim sahun. Pakai an, bukan pakai fi. Apa makna dari an sholatihim sahun? Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Salat yang bagaimana? Salat yang an, dari salat mereka lalai. Bagaimana dimaksud dengan lalai? Ai ghafiluna anha, mereka lalai dari salat. La yuqimunaha ala ma yanbaghi, yang mereka mendirikan solat itu tidak semestinya yang diharapkan atau yang seharusnya ditunaikan.
di dalam menjalankannya. Harusnya mengerjakan seperti ini, namun mereka tidak mengerjakannya seperti yang diharapkan. Bagaimana sholat yang tidak semestinya, yang di luar dari seharusnya? Yuakhirunaha 'anil waqtil fadil. Mereka mengakhir-akhirkan waktu. Ini mengakhir-akhirkan waktu, maka terjadilah solat yang celaka, orang-orang yang solat celaka. Apalagi sampai waktunya itu mendekati waktu selanjutnya, solat selanjutnya, solat asar. Dia tunaikan solat asar mendekati solat maghrib. Padahal tak ada korjonya. Makanya disebutkan di dalam hadis, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Nabi mengatakan tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Nabi mengatakan 3 kali. Begitu azan, mereka santai-santai. Misalnya salat asar, udah jam 4 masih santai. Jam 4:30 masih santai. Nggak ada kerjaan, nggak ada disibukkan. Yang ada menonton televisi. Jam 5 begitu juga. Jam 5:30 begitu juga, belum juga. Begitu sudah waktu merah. Jam berapa waktu merah? Jam 6. Jam 6:15 mau mendekati maghrib, barulah dia sholat. Sehingga sholatnya cepat seperti burung gagak mematuk. Hah? Gimana, Pak? Percuma. Tapi kalau tidak dia tinggalkan, lebih parah lagi. Melalaikan waktu dia berdosa. Kemudian menunaikan sholat itu juga dia berdosa. Kenapa? Dia sholat matu. Kalau kita bahasanya apa ini? Sholat patu ayam. Na'udzubillah. Maka katanya Rasulullah, tilka sholatul munafiq. Itu sholatnya orang-orang munafik. Itu pun dia sholat sudah ditegur suaminya, sudah ditegur istrinya, sudah ditegur anaknya. Kalau tidak tak sholat itu. Apalagi dia ini sudah jam berapa? Oh ya mas, oh ya mas. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Ada orang tidak, Sir? Ada orang sholatnya di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia matikannya televisi, kemudian dia sholat. Tapi sholatnya seperti patu ayam juga. Karena dia nonton nih. Mau takut lewat nanti yang habis nanti nih. Sholatnya patu di depan TV lagi. Tenang dia. Itu biasanya pemain-pemain bola kayak gitu. Apa namanya? Yang penonton bola. Itu pun tak khusyuk itu. Sudah sampai mana tadi? Sampai menendang tadi ya. Itu tadi gol tadi di menit berapa? Ya Allah. Akhirnya cepat digebu. Begitu sudah sampai ke depan, terpuas. Subhanallah. Enggak ada tuh.
Umar bin Khattab mengatakan takkan pengaruh sama jiwanya ketenangan kalau seperti itu sholatnya, takkan pengaruh. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Baik, kita azan dulu, kita sholat isya dulu. Setelah itu insyaallah kita lanjut beberapa menit ke depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Azab yang syadid, azab yang dahsyat. Neraka wail, kecelakaan, kebinasaan lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka dari salat-salat mereka lalai. Dikatakan ay ghafiluna anha, mereka lalai dari salat mereka. La yuqimunaha ala ma yanbaghi, mereka tidak menunaikan salat yang tidak harus, yang tidak ma yanbaghi, seharusnya. Mereka tidak menunaikan salat atas apa yang seharusnya dikerjakan di dalam solat tersebut. Bagaimana mereka menunaikan solat tersebut? Yuakhirunaha 'anil waqtil fadil, mereka mengakhirkan waktu sampai dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah solatnya orang-orang munafik, yang tinggal beberapa menit baru masuk azan ke solat berikutnya. La yuqimuna ruku'aha, termasuk juga solat yang lalai itu adalah tidak sempurna rukuknya. Tidak sempurna rukuknya, mereka rukuk tidak sempurna. Wala sujudaha, mereka juga sujud tidak sempurna. Wala qiyamaha, mereka juga tidak sempurna berdirinya. Main-main berdirinya, mereng kiri sikit, mereng kanan, main-main. Ketika waktu duduk, wala qu'udaha, mereka juga tidak sempurna duduknya. Ketika dia masuk ke pergerakan duduk di dalam salat, tidak sempurna duduknya. Termasuk yang tidak membuat sempurna semua ini, rukuknya, sujudnya, berdirinya, kemudian duduknya, ketika meninggalkan tomak-ninah. Apalagi tomak-ninah itu bagian dari rukun di dalam salat.
Maka siapapun yang mengerjakan dengan tamak-ninah, maka dia akan sempurnakan ruku' dan sujudnya. Ingat ahibati fillah, kata Nabi SAW, ada 60 tahun dia solat, namun satu pun tidak diterima solatnya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Kenapa tidak diterima solatnya? Karena rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, namun sujudnya tidak sempurna. Atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Satu saja tidak sempurna, bisa tertolak. Rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Kata Nabi SAW, ini penyebab 60 tahun lamanya solatnya tidak diterima. Apalagi dua-duanya tidak sempurna. Rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna, tamak-ninah tidak sempurna, ketika berdiri tidak sempurna, ketika duduk tidak sempurna. Subhanallah. لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. Dia tidak membaca. Malas, orang namanya malas, nggak membaca. Nggak membaca doa-doa atau bacaan-bacaan di dalam salat, tidak membaca ayat, tidak membaca Al-Fatihah. Subhanallah. Berbeda dengan kalau imam lagi sedang baca. Sebagian pendapat kita hanya bertugas mendengarkan saja. Pada sholat Isya misalnya. Terus bagaimana kalau seandainya pada waktu rakaat ketiga, di situ kita membaca ketiga dan keempat, dia nggak baca, ya menghayal, berpikir, badannya bergerak, rohnya di mana? Entah kemana-mana melayang. Jasadnya di masjid, hatinya tadi mana-mana. Ini bahaya. Qalbuhu yatajawwal yaminan wa shimalan fahuwa sahin an salatihi. Jasadnya salat, tapi hatinya keliling kanan kiri, keliling. Makanya ahibati fillah, makanya hadirkan hati, hadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Nikmatkan, kita akan merasakan nikmat ibadah. Nabi SAW mengatakan, ju'ilatis salat qurratu aini. Dijadikan kepadaku salat itu sebagai qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Penyejuk mataku. Maka kita nikmati ibadah itu. Nikmati salat kita itu. Makanya ada di antara sahabat yang kebun kurmanya melalaikan salatnya. Ketika dalam salat terbayang dia, tiba-tiba pikirannya fokus kepada kebun kurmanya.
Begitu dia selesai sholat, dia sedekahkan kebun kurma itu. Begitu dia selesai sholat, dia sedekahkan kebun kurma itu. Kenapa? Karena merusak pikirannya, mengganggu sholat ibadahnya. Berarti mereka membuang sesuatu yang mengganggu ibadah mereka. Mereka buang tuh. Ada juga di antara salaf ketika lagi sedang berjaga di perbatasan, lagi sedang sholat, ditusuk panah. Namun karena tenggelamnya di dalam bacaan-bacaan sholat tersebut, di dalam ayat-ayat yang dia baca, tusukan panah tidak berpengaruh pada dirinya. Dia lanjutkan sholatnya. Ditusuk yang kedua kali kan oleh anak panah, dia lanjutkan sholatnya. Tusukan anak panah tidak mengganggu kekhusyuan sholat mereka. Tenggelamnya mereka dengan bacaan-bacaan. Tadi kalau yang dibacakan imam tadi, Allah jemaah, dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahsyubun. Nanti ada orang yang terhalang, tidak bisa melihat, diharamkan baginya melihat Rabbnya, baginya melihat Allah. Padahal melihat Allah itu kenikmatan di atas dari kenikmatan segalanya dalam syurga. Namun hamba-hamba Allah yang terhalangi melihat Allah, innahum lasalul jahim, bahkan mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Inilah membuat kita ketika kita menghayati ayat per ayat, ketika kita membaca, tenggelam sampai tusukan anak panah pun dia tidak sadari, dia tidak terasa sakit. Urwah bin Zubair, seorang ulama, kena penyakit yang harus dipotong kakinya. Apa namanya? Amputasi. Karena kalau nggak dipotong semakin menggerogoti bisa menghabiskan sampai ke paha. Maka dipotong. Potong zaman dulu gimana jemaah? Kita sekarang potong enak. Dulu pakai kulit-kulit yang busuk itu harus dibuang, dikikis. Semua kulit-kulit yang busuk itu dikikis sampai tinggal tulang, digergaji. Namun Urwah tak merasakan apapun di dalam zikirnya, tidak merasakan apapun sakit, tak ada sakit, karena dia tenggelam dengan zikirnya. Tenggelam dengan zikirnya. Dia katakan sama tabib, nanti Pak, kalau sudah nampak memerah wajahku, maka lakukanlah sebagaimana engkau melakukannya. Ketika dia berzikir, ucapkan subhanallah, dia ucapkan zikir-zikir lainnya, sudah nampak, maka ditukangi, dikerjakan oleh tabib itu tanpa bius, disayati, dikikis kakinya, digergaji, ya terus. Sudah terputus ini daging, bagaimana memberhentikan darah ini? Lalu diambillah minyak panas, baru dimasukkan kakinya itu. Begitu dimasukkan, dia menjerit, pingsan karena saking panasnya minyak itu. Namun selagi masih dikerjakan oleh tabib, dia terus
Enggak ada sedikit pun dia merasakannya. Wallahi jemaah luar biasa. Maka kalau orang-orang yang salat yang benar, sempurna sujudnya, sempurna berdirinya. Sebagaimana dikatakan, bagaimana salatnya Imam Bukhari seperti apa namanya? Seperti tiang di apa namanya? Hah? Ditancapkan ya? Oh, paham ya bahasa tancap sih? Tiang itu ditancapkan. Bagaimana tiang ditancapkan? Berdiri masih ada goyang? Enggak. Begitulah berdirinya para ulama. Begitulah berdirinya Imam Bukhari. Hampir-hampir burung menginggap kepala mereka. Dan burung itu tidak akan inggap kecuali karena benar-benar tidak bergerak. Ketika mereka sujud, tenggelam dengan sujud mereka. Tidak merasakan Allah, tidak merasakan, tidak memikirkan lagi masalahnya. Makanya di sini fungsi kita belajar tafsir. Makanya ahibati fillah, kalau bisa sebelum kita bahas ini surah Al-Ma'un, kita ambil, kita lihat terjemahannya supaya makin paham. Atau setelah surah Al-Ma'un nanti kita masuk surah apa? Ya? Setelah surah Al-Ma'un surah apa? Quraisy. Al-Kautsar ya? Al-Kautsar sudah. Di Quraisy ya? Nah, itu bisa sebelum kita bahas, lihat terjemahan terlebih dahulu supaya ketika kami menjelaskan lebih faham. Allah jemaah, ini kita bawakan tujuannya adalah agar solat kita itu benar-benar. Solat kita itu benar ketika kita membacanya, faham kita, kemudian juga menunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian konsentrasinya, menghadirkan hati. Wallahi ini solat luar biasa. Ini kita harapkan. Ditambah lagi kita masukkan di dalam diri kita ini ada harapan di dalam ibadah kita. Setiap ibadah kita lakukan ada harapan supaya diterima dan khawatir tidak diterima. Baik. Jadi ini di antara penjelasan para ulama, termasuk juga dikatakan di antara ulama yang menjelaskan sahun itu adalah tidak kekhusyukannya. Artinya termasuk adalah solat yang tercela kalau kita mengerjakannya tidak dalam keadaan khusyuk. Baik. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Termasuk solat yang celaka itu adalah solat yang mereka mengerjakannya karena riya, karena ingin dipuji. Alladzina hum yura'un. Mereka mengerjakan solat itu dengan riya. Kalau riya itu datang setelah solat, maka tidak ada pengaruh. Di awal solat kita, mulai dari awal, pertengahan, mengerjakannya karena Allah, sampai salam selesai, tiba-tiba ada pujian. Insya Allah Bapak itu solatnya bagus sekali ya. Datang ada rasa riya, maka enggak pengaruh, tidak membatalkan solat yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau riya datang, yang dia turuti riya itu di rakaat kedua sampai keempatnya, berarti mulai dari satu rakaat sampai kemudian dua rakaat dia mengerjakannya dengan ikhlas,
Tiba-tiba masuk rakaat ketiga dan keempat, ada rasa ria. Ada rasa ria, lalu dia bawakan rasa ria itu. Berarti yang dia dapatkan pahala rakaat pertama dan kedua. Ketiga, keempat dia enggak dapatkan pahala. Apalagi kalau yang mendasari dia solat itu karena ria. Yang mendorong dia solat itu karena ria. Yang mendorong dia bersedekah, infak dan ibadah lainnya karena ria. Dan itulah sifatnya orang munafik. Kalau orang munafik itu sholat karena dilihat oleh manusia. Kalau tidak ada melihat mereka, mereka enggak sholat. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik itu sholat, ketika mereka mendirikan sholat, mereka mendirikannya dengan malas. Allahu Akbar. Ya Allah, mulai dari ngangkat takbirnya itu pun malas. Kayak borot saja tangannya. Kayak berisi apa namanya? Allah. Ya Allah. Kenapa tidak dipaskan sebagaimana Nabi takbir? Takbir Nabi itu kalau tidak sampai bahu atau telinga atau di antara keduanya. Ini Allahu Akbar. Subhanallah. Sunnah apa ini? Angkat takbir sebagaimana Nabi menjelaskannya. Jangan malas. Berdiri. Jangan berdirinya orang sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri mendirikan sholat, mereka malas-malas. Yura'unan nas. Orang tujuan mereka supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, dan sedikit itu pun karena lihat oleh manusia. Secara asal mereka tidak melihat, tidak mengingat Allah. Maka hati-hati jemaah. Jangan-jangan kita dikatakan munafik kalau sendiri tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah. Ketika bersama teman-teman baru kita menyebut nama Allah. Ketika minum bersama teman-teman baru bismillah. Ketika minum sendiri hilang bismillah. Ketika makan bersama teman-teman bismillah. Ketika makan sendiri hilang bismillah. Ini orang-orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah illa qalila, kecuali sedikit, dan sedikit itu pun karena lihat oleh manusia. Secara asal mereka tidak mengingat Allah. Hati-hati jemaah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukti seorang hamba cinta kepada Allah pasti banyak menyebut namanya. Bukti cinta. Tak akan mungkin dikatakan dia cinta kepada Allah, tapi hanya di waktu-waktu yang tertentu baru dia menyebut nama Allah. Bahkan mereka yang cinta kepada Allah, benar-benar cinta dalamnya kepada Allah, mereka lebih indah menyebut nama Allah tatkala sendiri, tatkala berkhalwat di hadapan Allah. Ini orang mukmin jemaah. Orang mukmin itu ketika sendiri lebih khusyuk di dalam ibadah, lebih banyak mengingat Allah, lebih tadabbur di dalam ibadah ketika sendiri. Ketika orang yang biasa saja, itu mukmin. Tapi kalau munafik, ketika orang ramai khusyuk ibadahnya, nikmat ibadahnya, tapi tatkala sendiri main-main. Ketika sendiri enggak tadabbur di dalam membaca bacaannya. Hati-hati, ini penyakit orang munafik.
Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hilangkan, ikhlaskan niat kita ibadah karena Allah. Itu kunci. Ketika kita ikhlas ibadah kepada Allah, salat misalnya, mau ada orang, mau tidak ada orang, sama. Apalagi Pak Imam, kita imam, ini banyak cobaannya, ujiannya. Ketika dipuji, Masya Allah. Manusia ini kan beda-beda, kadang serba salah. Kita baca tak enak imamnya kita ya. Ketika baca enak, dipuji, kita juga kena. Maka kalau kita ikhlaskan niat kita, mau dipuji tanpa dipuji, sama. Mau ada orang atau tidak ada orang, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama kekhusyuannya, sama tadabburnya di dalam ibadah salat. Sama. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Kemarin kita katakan apa arti al-ma'un? Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna dan tidak mahal. Makanya disebutkan di dalam tafsir Taufiqur Rahman, beliau memberikan contoh-contoh barang-barang al-ma'un, barang-barang yang berguna tapi tidak mahal, seperti minal fa'si, seperti kapak, berarti kapak, cangkul, parang, sama itu. Wal qadir, ya, peralatan masak, apa namanya itu, ceret atau wazan, wadal, dalun, apa dalun, timba. Ini kan barang-barang yang berguna tapi tidak mahal. Washbah dzalik, dan apa yang seperti itu, yang sejenis dengannya, cangkir. Jadi wayamna'unal ma'un, ada orang-orang yang enggan memberi pinjam itu. Jangankan mengkasih, meminjam pun tak dikasih. Maka tidak boleh. Saking politnya itu, minjam barang-barang yang tidak mahal, dipinjam, ketika dikembalikan pun tak ada yang berkurang itu, tak dikasih. Kalau minjam kereta ada nggak berkurang itu? Ada nggak berkurang? Ada minyaknya. Pak minjam kereta, masih kurang minyaknya, masih berpikir dia. Ini minjam cangkul, apa yang berkurang cangkul? Oh, tajamnya berkurang. Tajamnya berkurang ya. Minjam gayung, minjam wazan, dipulangkan kan utuh, nggak ada dikurang. Saking kan politnya tak dikasih juga. Itu minjam, apalagi memberi. Wa yamna'unal ma'un, mereka enggan, menghalangi diri mereka, menghalangi orang lain untuk memberi pinjaman barang-barang yang berguna dan murah. Subhanallah, terkadang ada orang sakit minjam mobil tak mau dia. Sakit orang itu, Pak banyak ini. Enggak. Subhanallah. Jadi hibati fillah, inilah pembahasan kita dalam surah Al-Ma'un, dan kita berharap semua perkara-perkara yang buruk di dalam surah Al-Ma'un ini, ya kan, perkara-perkara buruk ini kan, yad'ul yatim allazi yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan anak orang-orang fakir miskin,
Kemudian solat yang lalai, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi. Kemudian solat yang ria. Kemudian tidak atau enggan memberi meminjam barang-barang yang berguna dan tidak mahal, murah. Jangankan untuk memberi, meminjamkan pun tak mereka tidak mau, itu karena saking politnya, saking bakhilnya, saking pelitnya. Ini semua ada keburukan-keburukan dan tujuan kita mempelajarinya supaya menghindarinya, bukan makin polit, supaya menghindarinya. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ada kira-kira pertanyaan, Pak? Satu. Masalah hukum mengkodok sholat itu bagaimana? Asal itu betul ada apa yang? Baik. Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam mengqadha salat. Namun ada rincian-rinciannya. Kalau salat pertama, salat yang dikerjakan oleh seseorang dan salat yang ditinggalkan oleh seseorang, yang salat yang dia tinggalkan itu masih bisa diprediksi, maka sebagian ulama masih boleh diqadha. Masih boleh diqadha kalau masih bisa diprediksi. Misalnya tinggalnya semalam atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, bisa nggak diprediksi? Tak bisa. Makanya pendapat yang pertama mengatakan ada jika diprediksi bisa. Kemudian pendapat yang kedua, tidak ada mengqadha jika dia meninggalkannya karena malas. Tidak ada mengqadha jika dia meninggalkannya karena malas. Yang kedua, salat yang ditinggalkan karena malas cukup dengan bertaubat. Tidak mesti dia mengqadha. Apalagi sudah puluhan tahun. Seperti ada sebagian mengqadha salat 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia qadha. Sehingga setiap salat fardu kena bangkitlah dia untuk mengerjakan salat fardu yang lama. Ini adalah sebuah kekeliruan. Yang sahihnya adalah ketika dia bertaubat, cukup dia bertaubat kepada Allah, kemudian untuk menutupi salat fardu yang dia tinggalkan puluhan tahun, memperbanyak salat sunnah. Ini yang sahih. Gak dia qadha salat yang dulu, yang 20 tahun yang lalu, gak dia qadha tuh. Namun dia bertaubat kepada Allah dengan jujur taubatnya, dan untuk menutupi itu maka dia memperbanyak salat-salat sunnah. Dan demi Allah, bukankah taubat itu keburukan-keburukan yang lalu diganti dengan kebaikan-kebaikan? Keburukan yang lalu kita meninggalkan salat, kita akan diganti karena kita bertaubat, diganti itu menjadi kebaikan. Maka ini yang sahih, bukan diqadha. Apalagi dia dulu memang malas mengerjakannya. Makanya di mana ada celah untuk mengqadha? Lupa Ustaz. Lupa kapan dia, bukankah ada Nabi dalam riwayat disebutkan ketika dia lupa salat, kapan dia ingat tunaikan salatnya? Di mana lagi waktu mengqadha? Di mana waktu celah mengqadha lagi? Dia lupa dia kerjakan. Ya, tunaikan salatnya, dan itu bukan mengqadha. Dia menunaikan salat karena lupa. Saya belum salat maghrib tadi ya. Kapan ingatnya? Subuh baru ingat dia. Mungkin kecapean kali memang. Nah, kalau dia salat
berarti sholat maghrib dulu. Sholat isya ya. Sholat isya dulu baru sholat subuh. Atau dia ingat jam 10 pagi. Udah sholat subuh. Sudah sholat subuh. Sholat subuh kemudian lagi baca Quran, tiba-tiba di jalan. Ya Allah, sholat isya aku belum nih. Iya, ketiduran aku tadi malam nih. Iya betul. Yakin dia. Maka kerjakanlah di jam 10 pagi itu. Sholat isya. Itu bukan mengqadha namanya. Maka tidak dikatakan qadha. Ya udah sholat isya. Sholat isyanya jam berapa? Jam 10 pagi. Sholat isyanya. Karena memang di situ waktu ingat dia. Maka itu bukan mengqadha, ya. Maka yang walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, itu pun kalau yang ditinggalkan itu adalah masih bisa diprediksi. Yang kedua, kalau dia kerjakan, dia tinggalkan sholat itu karena bukan malas. Kalau dia malas, maka tidak ada mengqadha baginya, yang ada taubat. Ya selama ini kan ada penjelasan bahwa istilahnya mungkin dari mulai balik sampai usia 30 tahun sama sekali nggak sholat. Jadi dapat hidayah mungkin 30 tahun ke atas. Nah, jadi gimana sholat yang ditinggalkan itu sebagian ustaz mengatakan harus dibuat ya, Anda sudah dengar itu dan Anda sudah paham tuh. Iya. Sehingga cara mengerjakannya bagaimana? Habis sholat subuh, bangkit lagi untuk sholat subuh berikutnya. Dikerjakan, ya subhanallah, ya. Sepanjang tidak. Ketika kita bertaubat di umur 30 tahun itu sudah mulai dari balik sampai 29. Kalau kita benar-benar bertaubat, Allah ganti dengan kebaikan itu semuanya. Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman. Enggak perlu untuk diulang kembali. Diqadha dia di solat-solat enggak perlu. Paham ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.